Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Zahratul Roma, dan juga teman-teman yang saya rindukan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman kelompok masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Al-Quran dengan Pendekatan Tafsir Kronologis Muhammad Abid Al-Jabiri. Jadi Muhammad Abid Al-Jabiri itu adalah seorang pemikir Islam kontemporer yang mana beliau ini adalah tokoh yang merekonstruksi epistemologi Islam melalui pemikirannya tentang kritik nalar Arab. Nah, jadi di sini nanti kami akan membahas mengenai biografi beliau dan juga pemikiran beliau mengenai Al-Quran dan juga bagaimana sih cara beliau memahami Al-Quran dengan pendekatan tafsir kronologisnya. Oke, jadi di sini langsung saja saya akan membahas mengenai biografi beliau. Muhammad Abid Al-Jabiri merupakan seorang tokoh kontemporer pemikir Islam tentunya yang lahir pada 27 Desember 1936 di Fribourg, Maroko. Nah, beliau ini memulai pendidikannya di tingkat madrasah ibtidaiyah di Madrasah Hurrah Al-Wataniyah, yang mana pada saat itu sekolahan ini itu didirikan oleh oposisi kemerdekaan. Nah, jadi pada tahun 1951 sampai 1953 beliau ini sekolah di tingkat menengah atas, dan juga beliau itu nantinya akan mendapatkan diploma Arabic High School setelah Maroko merdeka. Nah, jadi pada tahun itu jadi Al-Jabiri ini dikenal memiliki ketertarikan tentang filsafat. Karena apa? Hampir semua karyanya itu memiliki orientasi kepada proyek pencerahan pemikiran Arab Islam, utamanya masalah epistemologi Arab. Jadi beliau ini dulu sebagai seorang akademisi ya, dia itu juga tidak ada kemungkinan untuk tidak terlibat aktif sebagai aktivis politik yang berideologi sosialis. Nah, karena ketokohan ilmiahnya itu, jadi banyak kalangan menilai bahwa Abid Al-Jabiri ini adalah seorang filosof kontemporer yang sangat akrab dengan tradisi Islam klasik dan tradisi post-strukturalisme Prancis. Lalu sebagai seorang pakar epistemologi, Al-Jabiri ini juga memiliki karya di bidang Al-Quran. Jadi ada dua karya beliau yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Madkhal ilal Quran Al-Karim dan Fahm Al-Quranul Hakim. Jadi dua karya ini memiliki nuansa baru yang memberikan angin segar ya, karena memiliki perkembangan pemikiran Al-Quran dan tafsirnya. Jadi satu hal yang membuat beliau ini kemudian menjadi sangat terkenal adalah tawaran metodologinya dalam melakukan pembacaan terhadap tradisi Islam. Lalu untuk pertama kalinya dapat dilihat dalam disertasi doktoralnya perihal Ibnu Khaldun. Meskipun elaborasi metodologisnya tidak begitu kuat dan tajam, namun Al-Jabiri mampu menampilkan sisi pemikiran Ibnu Khaldun yang betul-betul lain dari yang dipahami selama ini. Jadi beliau ini adalah memiliki pemikiran yang beda. Jadi orang menganggap bahwa Ibnu Khaldun seperti ini, tapi beliau tidak. Jadi dia tuh memberikan sebuah inovasi baru bahwa sebenarnya Ibnu Khaldun itu pemikirannya seperti ini tuh. Nah, oke, itu untuk biografinya. Singkat saja, lanjut ke pemikiran Abid Al-Jabiri tentang Al-Quran, akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai memahami Al-Quran dengan pendekatan tafsir kronologis. Al-Jabiri memiliki pemikiran bahwa penafsiran lebih cenderung ideologis, memuat kepentingan-kepentingan tertentu, yakni hasil dari pertarungan ideologis teologis dalam sejarah Islam Arab. Ia merasa penafsiran ini menghilangkan sisi objektivitas Al-Quran. Hal ini yang mendorong Al-Jabiri menyusun penafsiran berdasarkan kronologis pewahyuan. Dengan pembacaan Al-Quran secara kronologis, tidak yang dapat mengikuti karir Rasulullah dalam beberapa periode saja, tetapi mengikuti tahapan-tahapan pewahyuan yang lebih tepat dan jelas. Nah, dalam kitab Paham Al-Quran Al-Hakim yang disusun secara kronologis menjadi upaya Al-Jabri untuk merekonstruksi keselarasan antara ayat-ayat Al-Quran dengan sirah nabawiyah yang mana merujuk pada asumsi bahwa Al-Quran dan kehidupan Nabi memiliki relasi yang tak terpisahkan.
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memahami Al-Quran. Yang pertama yaitu pendekatan struktural. Dalam pendekatan ini, Al-Jabri menggunakan komponen-komponen alat seperti balaghah, mantik, nahwu, dan seterusnya untuk menemukan dan menangkap makna kebahasaan Al-Quran supaya mendapatkan bentuk formal dari teks Al-Quran itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu analisis historis. Analisis historis merupakan suatu analisa untuk menemukan keterkaitan antara realitas dengan teks yang memiliki maksud menemukan unsur konteks historis. Selanjutnya, kritik ideologis Al-Jabri ini hanya dengan memahami kontemporer bagi dirinya sendiri. Artinya, pendekatan tersebut merupakan pembaharuan fungsi sosial politik yang berisi suatu pemikiran tertentu. Kritik ideologis ini tentunya tidak serta-merta dapat digunakan untuk mencari pemahaman yang objektif terhadap Al-Quran. Al-Jabri menawarkan kritik ideologis ini pada awalnya berkutat pada teks manusia sehingga teks itu tidak bisa bebas dari muatan-muatan ideologis yang menaungi sang pengarang terkait dengan Al-Quran yang notabene adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala.